Terkadang Allah itu membenturkan kita dengan masalah, ya supaya kita paham bagaimanapun kita harus sering bermuhasabah. Nah ini pertanyaan bagus sekali. Optimis kepada diri kita itu sangat penting. Bukan bersifat himbauan tapi adalah sebuah kewajiban. Tapi apapun itu, takarannya harus pas, Pak Eka. Karena sesungguhnya ketika takaran itu berlebihan pasti merusak. Vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi juga dibutuhkan oleh tubuh dan fisik kita. Tapi ketika vitamin, obat, ataupun nutrisi sudah berlebihan, justru bisa menjadi racun. Autoimun akan terbentuk dan berbagai macam keracunan-keracunan akan kita peroleh. Sama ketika kita meyakinkan diri kita sebagaimana emas, tapi bagaimanapun proses kita untuk bermuhasabah itu menjadi salah satu hal yang wajib. Makanya Allah menyampaikan wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah kita itu selalu melihat apa yang sudah terjadi untuk kebaikan kita di masa mendatang. Muhasabah itu tetap penting. Terkadang Allah itu membenturkan kita dengan masalah, ya supaya kita paham bagaimanapun kita harus sering bermuhasabah. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa para sahabat dalam perang Uhud kalah atau minimal seri pada peperangan perang Uhud itu. Padahal mereka di pihaknya Allah. Ya supaya setiap para sahabat itu bermuhasabah dan pelajaran apa yang paling penting yang didapatkan dari perang Uhud yang pernah menimpa kepada mereka. Inilah pentingnya muhasabah, Pak. Muhasabah itu merupakan alat kontrol pada diri kita, supaya kita tidak jumawa dan supaya tidak melampaui batas pada setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan. Masalahnya adalah, kalau kita berhasil meyakinkan diri kita dengan karakter-karakter yang kita suntikkan ke pikiran kita, tapi kita tidak memiliki sifat untuk bermuhasabah, saya khawatir ini sebagaimana zat besi yang disuntikkan terlalu banyak, justru membuat banyak penyakit ke dalam tubuh kita. Zat besi itu penting, tapi kalau terlalu banyak zat besi, ada banyak konsekuensi yang akan didapatkan. Makanya, sebagian besar para ulama dalam tazkiyatun nafas itu Pak Eka mengatakan, muhasabah itu alat untuk mengontrol. Supaya segala sesuatu yang kita asupkan ke pikiran kita, itu tidak sampai takarannya melampaui batas. Kita tetap mengambil pelajaran, kita tetap mengambil hikmah, kita tetap memperbaiki kesalahan kita. Dan itu merupakan bagian dari rumpun seorang mukmin ketika melakukan muhasabah. Muhasabah itu melihat lebih dalam pada diri kita. Melihat kesalahan kita, melihat kekurangan kita, itu merupakan bagian dari cakupan makna implementasi dari muhasabah pada diri kita. Seorang guru, seorang ustadz, memang terkadang kita mendapatkan celaan dan hujatan. Tapi jangan hanya berpikir, wah saya kayak emas, mau dihujat kayak apapun silahkan. Tapi juga kita bermuhasabah. Mungkin ada metode kita yang kurang benar, mungkin ada attitude kita yang kurang maksimal, mungkin ada sikap kita yang kurang menyenangkan, mungkin ada pemilihan kata yang kita pilih terkadang mengumbar pemusuhan. Itu kan tetap harus kita adakan sebuah muhasabah. Muhasabah itu merupakan perkara penting. Allah pun memberikan pelajaran muhasabah kepada baginda Nabi. Ketika baginda Nabi bermuka masam, Allah turunkan surat Abasa wa Tawalla supaya Nabi bermuhasabah. Oh, memang dakwah saya memang kepada pembesar, supaya para pembesar kalau masuk Islam, seluruh pengikutnya akan ikut juga kepada Islam. Maka pada saat itu Rasulullah diingatkan ketika dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Allah yang membela Abdullah bin Umi Maktum. Walaupun secara penampakan di mata, Abdullah bin Umi Maktum itu hanyalah seorang fakir miskin dalam kondisi buta lagi tua. Artinya, potensi dakwahnya itu tidak besar dibandingkan dengan para pembesar Quraisy yang sedang didakwahi oleh Rasulullah. Dan ditegur oleh Allah kepada baginda Nabi, memberikan muhasabah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Abasa wa Tawalla itu. Lah inilah pentingnya kita yakin dan mengupgrading diri kita dengan narasi-narasi positif yang membangun itu wajib. Ya, kalau bukan kita yang memberikan narasi positif dan membangun, siapa lagi? Tapi ingat, muhasabah terus harus berjalan setiap hari dan setiap waktunya.
supaya kita memperbaiki setiap kesalahan dan kekurangan kita. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.